Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas DKV 21E. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah infografis yang telah saya buat untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Desain. Mari kita mulai. Seiringnya waktu, telah banyak terjadi perubahan dari masa ke masa pada dunia desain. Dalam infografis ini saya menjelaskan apa saja yang berubah pada masa-masa itu di dunia desain. Mari kita mulai. Dari yang pertama, yaitu zaman prasejarah, ada zaman batu tua atau Paleolithicium yang terjadi 35.000 tahun sebelum Masehi sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia primitif menggunakan berbagai gambar dan simbol visual sebagai cara alami dalam mengkomunikasikan gagasan, merekam peristiwa, menyampaikan berbagai informasi, dan sebagai media kegiatan ritual. Pada contoh gambarnya di sini, kita dapat melihat sebuah lukisan hewan yang terlihat seperti rusa pada sebuah dinding di gua. Itu merupakan salah satu seni dari zaman batu tua. Selanjutnya ada zaman batu muda atau Neolithicium yang terjadi pada tahun 3000 sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, manusia telah mulai hidup menetap pada suatu tempat, bertani dan berternak, suatu cara hidup yang lebih stabil. Mereka juga mulai mempercayai animisme dan juga dinamisme. Karya seni rupa yang penting pada zaman ini adalah monumen-monumen batu. Jadi pada zaman ini manusia sudah mulai menerapkan agriculture. Dan pada contoh gambar di sini atau Stonehenge ini merupakan contoh seni pada zaman batu tua karena dari susunan-susunan batu yang merupakan ciri khas dari zaman batu muda. Kemudian lanjut ke zaman seni kuno yang berlangsung sekitar 4000 tahun sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Seni kuno mengacu pada berbagai jenis seni yang dihasilkan oleh budaya maju masyarakat kuno, dengan beberapa bentuk tulisan seperti Cina kuno, India, Mesopotamia, Persia, Palestina, Mesir, Yunani, dan Roma. Seni masyarakat pra-keaksaraan biasanya disebut sebagai jenis seni prasejarah dan tidak tercakup di sini. Jadi pada zaman seni kuno ini merupakan seni-seni yang berasal dari peradaban-peradaban kuno seperti Mesopotamia ataupun Mesir atau dalam bahasa Inggrisnya civilization. Contohnya di sini ada sebuah tablet dari peradaban Mesopotamia. Kemudian lanjut ke abad pertengahan atau medieval art yang berlangsung sekitar 300 Masehi sampai 1400 Masehi. Karya-karya seni rupa abad pertengahan banyak dipengaruhi oleh corak budaya Yunani purba dan Romawi yang menganut kepercayaan politisme, menyembah banyak dewa. Sedangkan karya-karya seni rupa yang bercorak agama Nasrani muncul di bawah tekanan bangsa Romawi, sehingga tidak dipungkiri bahwa lukisan, patung, dan karya seni rupa lainnya merupakan percampuran antara budaya Yunani dan Romawi dengan ajaran-ajaran Nasrani. Jadi pada abad pertengahan atau medieval art, seni-seni mulai masuk ke dalam religius atau keagamaan. Seperti contohnya di sini ada sebuah lukisan yang pada sebuah gereja. Kemudian lanjut ke era Renaissance yang berlangsung sekitar tahun 1400 Masehi sampai 1600 Masehi. Renaissance ialah salah satu periode sejarah mencapai titik puncaknya kurang lebih pada tahun 1500. Perkataan Renaissance berasal dari bahasa Perancis Renaissance yang artinya adalah lahir kembali atau kelahiran kembali. Pertama kali digunakan dan didefinisikan oleh sejarawan Prancis Jules Michelet pada tahun 1855 pada karyanya Histoire de France. Jadi dalam sejarah desain, era Renaissance ini merupakan salah satu masa yang besar karena di sini terjadi revolusi dalam kesenian atau pemberontakan. Di sini dapat kita lihat contoh lukisan yang pada era Renaissance. Kemudian salah satu tokoh yang sangat berdampak pada zaman Renaissance itu adalah Leonardo da Vinci atau Leonardo di Ser Piero da Vinci. Adalah seorang polymath Italia dari High Renaissance yang aktif sebagai pelukis, juru gambar, insinyur, ilmuwan, ahli teori, pematung, hingga arsitek. Jadi Leonardo ini beliau selain sangat berdampak dan berbakat pada kesenian, tapi juga dalam fisika, matematika, karena beliau juga seorang penemu. Kemudian
Uh, Seperti contohnya mesin terbang pertama yang dibuat oleh beliau. Kemudian lanjut ke era Mannerisme yang berlangsung pada tahun 1500 Masehi sampai dengan 1600 Masehi. Mannerisme atau Mannerism digunakan untuk menjelaskan gaya seni pada rentang waktu 1530 sampai 1580 yang memperlihatkan lukisan-lukisan dengan proporsi tubuh seperti ditarik atau stretch, memanjang, beberapa deformasi bentuk dan pose-pose janggal dengan tujuan menciptakan dramatisasi. Kita bisa lihat di sini contohnya sebuah lukisan portrait dari era Mannerisme. Kemudian kita lanjut ke era Barok yang berlangsung pada tahun 1600 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Barok atau Barok adalah periode gaya artistik yang dimulai sekitar tahun 1600 di Roma, Italia, dan menyebar ke sebagian besar Eropa selama abad ke-17 dan ke-18. Barok diambil dari istilah Portugis baroko yang berarti mutiara berbentuk tidak teratur. Dalam penggunaan informal, kata barok menggambarkan sesuatu yang rumit dan sangat detail. Perkembangan gaya barok dianggap terkait erat dengan gereja Katolik. Jadi hampir sama dengan medieval. Kesenian di era barok ini ada hubungannya dengan agama. Kemudian selain keseniannya juga dalam era barok juga dalam kesenian musiknya. Di era barok musik mengalami sesuatu perubahan dan karena itu hingga saat ini ada sebuah kategori musik yang disebut dengan era barok yang berasal dari era barok itu. Maaf, jadi sekarang ada kategori musik yang disebut dengan barok yang berasal dari era barok. Kemudian kita lanjut ke era rokoko yang berlangsung sekitar tahun 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Kata rokoko berasal dari rocaille, istilah bahasa Prancis untuk puing atau bebatuan. Rokoko menggambarkan jenis seni dan arsitektur yang dimulai di Prancis pada pertengahan 1700-an. Ini ditandai dengan ornamen halus tapi substansial. Rokoko hampir sama dengan barok, namun ia lebih mengutamakan warna pastel seperti yang kita dapat lihat di lukisan ini. Kemudian kita lanjut ke Art and Craft Movement. Dimulai dari tahun 1850 Masehi sampai dengan 1900 Masehi. Gerakan ini merupakan pemberontakan melawan kehidupan konvensional mekanis yang keras dan ketidakpekaannya terhadap keindahan. Gerakan ini adalah protes terhadap apa yang disebut kemajuan industri yang menghasilkan barang-barang dianggap buruk. Jadi pada Art and Craft Movement ini, ia ingin membantah penggunaan mesin untuk sektor kesenian, dalam kesenian, dan lebih menuju kepada konvensional atau penggunaan tangan. Dan contohnya di sini ada rumah atau red house di Bexley yang dibuat menggunakan secara konvensional, begitupun furnitur yang ada di dalamnya. Dan rumah ini dibangun oleh salah satu tokoh art and craft yang berdampak, yaitu Webb Philip. Beliau menolak gaya klasik agung dan malah menemukan inspirasi dalam arsitektur vernakular Inggris. Rumah Red House di Bexley ini merupakan karya dari beliau, dari Webb Philip. Kemudian kita lanjut pada Art Nouveau yang berlangsung dari tahun 1850 Masehi sampai dengan 1900 Masehi. Art Nouveau adalah sebuah gaya desain dekoratif seni rupa modern dua dimensi dan arsitektur internasional tahun 1880 dan 1890-an. Bercirikan seperti bentuk ranting-ranting tumbuhan yang berlekuk-lekuk, kemudian dengan bentuk-bentuk plastis dan organis, tapi tetap mengandalkan prinsip geometris. Contohnya di sini ada sebuah desain interior tangga dan kita bisa lihat ada seperti ornamen-ornamen tumbuhan-tumbuhannya. Dan lagi seni interior ini, desain interior ini dibuat oleh sebuah tokoh yang berdampak dari era Art Nouveau ini atau dari pergerakan Art Nouveau ini, yaitu adalah Webb Horta. Mohon maaf, dari Horta Belgia Victor. Di sini ada salah penulisan kata. Jadi Horta Belgia Victor ini merupakan sebuah tokoh yang dalam pergerakan Art Nouveau dan beliau merancang tangga ini. Horta Belgia Victor adalah seorang arsitek dan perancang bangunan arsitektur bergaya Art Nouveau dari Belgia. Kemudian kita lanjut ke Art Deco yang dimulai pada tahun 1900 Masehi sampai dengan 1950 Masehi. Art Deco pada awalnya muncul dan berkembang di Prancis di antara dua perang dunia pada tahun 1920, mengantisipasi perkembangan teknologi di Amerika.
Gaya Art Deco juga menghasilkan pendekatan baru dalam desain untuk kendaraan transportasi, yaitu munculnya ornamen-ornamen dekoratif yang memanfaatkan unsur-unsur garis hias yang mengesankan gerak dan kecepatan. Kemudian dalam Art Deco pun juga ada yang disebut dengan uh, lengkungan. Jadi dalam seperti yang tadi dibilang dalam transportasi pada zaman Art Deco, kendaraan-kendaraan transportasi didesain melengkung untuk meningkatkan aerodinamis. Dan di sini kita juga bisa lihat contohnya dalam arsitektur Art Deco, dia bentuk-bentuknya pun seperti vintage tahun 1900 hingga 1950. Kemudian itulah sejarah dari perkembangan-perkembangan desain, dunia desain. Sekarang saya akan menjelaskan prinsip-prinsipnya yang dipakai seiringnya waktu. Yang pertama ada form follow meaning. Jadi desain yang diciptakan untuk keperluan metafisis atau spiritual lebih menekankan pada aspek simbol dan tanda dari figur atau unsur-unsur tertentu. Desain era prasejarah lebih bersifat form follow meaning dan berlangsung hingga era pramodern abad ke-16. Jadi desain-desain dari mulai prasejarah sampai ke abad ke-16 itu lebih mengutamakan lebih menggunakan form follow meaning. Jadi mereka kesenian mereka itu berarti dari makna. Kemudian ada form follow function. Prinsip desain yang terkait dengan arsitektur akhir abad ke-19 dan awal abad 20 dan desain industri secara umum yang menyatakan bahwa bentuk bangunan atau objek terutama harus berhubungan dengan fungsi atau tujuan yang dimaksudkan. Jadi form follow function itu setelah terjadinya perkembangan dalam teknologi, kesenian pun dalam arsitektur pun juga lebih kepada fungsi seperti dalam bangunan-bangunan dan tidak kepada makna lagi. Dan yang terakhir ada form follow fun, menyenangkan tidak perlu konyol, itu bisa pintar, lucu atau aneh. Kesenangan itu berani, kesenangan itu penuh warna, kesenangan ada di mana-mana. Itu yang terjadi saat ini di zaman modern. Jadi sekarang seni lebih condong ke makna untuk entertainment atau lebih ke keseruan. Contohnya seperti di dunia digital atau NFT yang menggunakan form follow fun. Itulah sedikit penjelasan presentasi dari infografis yang telah saya buat. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah perkataan, apabila ada kekurangan. Terima kasih karena telah menyaksikan presentasi saya mengenai sejarah desain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.